berdamai dengan Allah. Kenapa kita harus berdamai dengan Allah? Karena pikiran kita adalah kalau berdamai dengan Allah berarti sebelum berdamai kita adalah musuh. Pertanyaan kita adalah begini, sejak kapan saya jadi musuh Allah? Sejak kapan saya menjadi musuh Tuhan? Betul? Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, mungkin sebagian dari antara kita bisa berkata begini, saya bukan pendosa kok Pak. Saya adalah orangnya, yang penting saya nggak ngelukain manusia, saya nggak ngelukain orang, saya nggak jahat sama orang, betul? Oh saya baik-baik saja kok. Saya tidak berdosa kok. Saya orangnya, ya kalau mau hitung-hitung, keilah begitu ya. Saya oke lah kalau mau dihitung-hitung dosanya, dikit saya amalnya banyak. Bisakah manusia dengan kemampuannya itu layak di hadapan Tuhan? Ah, dasar Dre Tungtung, Dre Tritung katanya ya. Dasar Tungtung, kamu nggak ada logika, bodoh kamu, begitu. Itu komen-komennya banyak. Kenapa? Mereka selalu bilang begini, orang Kristen bikin doktrin pagan, menyembah berhala. Pengampunan dosa kenapa mesti ditebus? Bukankah kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan mengampuni? Dua Korintus pasal 5 ayat 17 dan ayat 18 akan menjadi dasar perenungan firman Tuhan kita hari ini. Kita akan bacakan bersama-sama, saudara-saudara ya. 1, 3. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini di Amerika mengalami yang namanya kebingungan moral. Saudara-saudara, mereka bingung kenapa? Karena beberapa negara bagian di Amerika, mereka mensahkan tentang praktik LGBT. Sehingga yang menghidupi kehidupan sebagai seorang LGBT dan sebagainya, itu dianggap, oh nggak ngelanggar apa-apa. Tapi saudara, tentu dalam hati nurani kita yang paling dalam, kita merasa, ini apa-apa. Ini tidak benar. Ini tidak sesuai. Nah saudara, hari ini orang mengalami kebingungan demi kebingungan. Kenapa? Karena masing-masing orang merasa bahwa ada perangkat untuk bisa membenarkan tindakan saya. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 18. Di situ Paulus mengatakan dengan perantaraan Kristus mendamaikan kita dengan dirinya. Kalau saudara sungguh-sungguh menaruh pikiran atau menaruh perhatian, saudara harusnya mungkin berpikir begini, berdamai dengan Allah. Kenapa kita harus berdamai dengan Allah? Karena pikiran kita adalah kalau berdamai dengan Allah berarti sebelum berdamai kita adalah musuh. Pertanyaan kita adalah begini, sejak kapan saya jadi musuh Allah? Sejak kapan saya menjadi musuh Tuhan? Betul? Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, mungkin sebagian dari antara kita bisa berkata begini, saya bukan pendosa kok Pak. Saya adalah orangnya, yang penting saya nggak ngelukain manusia, saya nggak ngelukain orang. Saya nggak jahat sama orang, betul? Saudara-saudara, kenapa kita bisa berpikir bahwa kita tidak pernah jadi musuhnya Tuhan? Karena kita berpikir bahwa dosa itu adalah perbuatan jahat. Pak, saya tidak pernah dosa, Pak. Dulu, ya dosa-dosa, ya boleh ngomong ya enggak, tapi saya sih baik-baik saja. Saya tidak pernah tipu orang, saya tidak pernah berzina, saya tidak pernah main serong dengan laki orang atau suami orang, saya tidak pernah jak orang, saya baik-baik. Nah, kita berpikir karena kita tidak berbuat dosa, makanya kita tidak pernah jadi musuhnya Tuhan. Di dalam kekristenan, saudara akan menemukan bahwa bukan karena tidak melakukan perbuatan jahat, kita tidak berdosa. Saudara, baru-baru ini sedang ramai istilah tentang Kristen progresif. Betul ya? Kenapa itu? Karena mereka berpikir bahwa ada orang baik kok. Kok kenapa orang baik itu tidak diselamatkan? Nah, itu masalahnya. Kita berpikir kalau saya berbuat dosa baru saya jahat. Salah. Karena sebenarnya dosa bukan soal perbuatan, tapi dosa itu soal hati. Makanya ada banyak orang mengatakan begini, kalau saya dulu buat jahat, maka sekarang
Lawan dari berbuat jahat adalah berbuat jahat adalah beragama. Jadi saya mesti beragama sekuat-kuatnya supaya saya itu benar. Menurut saudara, apakah beragama jalan keluar? Oh, kalau dulu saya preman, dulu saya penjahat, sekarang saya harus beragama Kristen. Beragama Kristen dengan apa? Saya harus melakukan kewajiban agama. Wah, yang kalau dulu saudara-saudara tinggal pagi siang malam itu di rumah judi, sekarang di rumah Tuhan terus, ya. Wah, kerjanya apa? Beragama, berdoa. Kerjanya apa, saudara-saudara? Membayar persembahan, berdoa supaya orang lihat. Saudara, itu tidak ada ubahnya dengan yang tadi itu. Kenapa begitu? Karena dalam sebuah perumpamaan, Tuhan Yesus mengatakan, ada dua orang berdoa di bait Allah. Yang pertama adalah seorang Farisi yang berdoa dan mengatakan begini, aku mengucap syukur padamu Tuhan, karena aku bukan perampok. Wah, ya, aku sudah taubat Tuhan. Aku bukan perampok, aku bukan lalim, aku ini bukan pezina, aku juga bukan seperti pemungut cukai itu. Aku ini berpuasa. Wah, puasa Senin Kemis. Kalau orang doa 1 hari 5 kali, aku doa 10 kali. Ya kan? Aku hafal ayat Alkitab. Nah, saudara-saudara, aku bayar 1/10. Perhatikan itu. Aku tidak seperti apa kata dia? Pemungut cukai. Sedangkan doa pemungut cukainya apa? Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudara, Tuhan Yesus menutup perumpamaan kisah dua orang ini dengan mengatakan, tahukah kamu doa siapa yang diterima oleh Bapa di sorga? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kenapa? Karena yang kedua selalu menyadari keberdosaannya, datang dengan hati tulus, Tuhan, aku berdosa. Tetapi yang pertama, ahli agama, yang beragama itu, yang kelihatan rajin itu, sebenarnya datang di hadapan Tuhan dengan apa? Merasa benar. Aku sudah benar. Aku sudah benar nih. Saudara-saudara, kesalahan kita hari ini adalah kita berpikir dosa itu cuma berbuat dosa. Kita berpikir dosa itu adalah kalau saya berbohong, baru saya berdosa. Saya mencuri, baru saya berdosa. Saya berzina, baru saya berdosa. Tapi kita lupa bahwa dosa itu bukan soal perbuatan. Dosa itu soal hati. Dan dari orang yang kelihatan rohani saja, bisa jadi hatinya jauh dari Tuhan. Amin. Itulah sebabnya kenapa perumpamaan tadi Tuhan Yesus ceritakan. Tuhan Yesus mau kasih tahu, yang dekat dengan hati Tuhan itu adalah pemungut cukai itu. Saudara jangan salah ya. Tuhan bukan bilang yang dekat dengan Tuhan itu orang-orang berdosa. Bukan. Maksudnya adalah orang-orang yang mau bertobat. Mau bertobat. Orang yang mau rendah hati datang sama Tuhan. Itu yang dekat dengan hati Tuhan. Tapi ada orang-orang yang berpikir, oh saya baik-baik saja kok. Saya tidak berdosa kok. Saya orangnya, ya kalau mau hitung-hitung, keilah begitu ya. Saya oke lah kalau mau dihitung-hitung dosanya dikit saya amalnya banyak. Bisakah manusia dengan kemampuannya itu layak di hadapan Tuhan? Tidak pernah. Tidak pernah. Termasuk beragama. Tidak pernah. Saudara lalu ngomong sama saya, loh Pak, kok khotbahnya hari ini malah membuat kita tidak jadi bikin kita patah semangat untuk datang ke gereja? Bukan. Saya sedang menunjukkan kepada saudara bahwa kekristenan itu bukan bicara soal saudara giat beragama, bukan. Tapi kekristenan itu bicara soal hatimu di hadapan Tuhan. Karena dosa itu bicara tentang hati. Katakan sama-sama dengan saya, hati. Dosa itu bicara tentang hati kita. Apakah dekat dengan Tuhan atau tidak? Dosa itu memisahkan hati kita dari Tuhan. Dosa itu adalah sesuatu, katakanlah, yang membuat hati kita menjauh dari Tuhan. Dan menjauh dari Tuhan itu tidak bicara soal jauh dari Tuhan itu berarti bikin dosa. Kadang-kadang ada orang yang jauh dari Tuhan tapi tidak bikin dosa. Saudara mengerti maksud saya ya? Tidak bikin perbuatan jahat, kelihatannya baik-baik.
Saya sering ketemu dengan orang yang bilang, aduh nggak usahlah ke gereja-gereja, yang penting saya nggak buat jahat sama orang. Saya hargai. Tetapi maaf, hanya karena saya nggak buat jahat sama orang, itu nggak berarti hati kita dekat sama Tuhan. Betul? Hanya karena saya nggak bikin dosa, itu nggak berarti hati saya berdosa, tidak berdosa. Hati kita itu yang Tuhan lihat. Nah, saudara-saudara, hari ini di kalangan Gen Z, mohon maaf ini kalau ada Gen Z di tengah-tengah kita, maaf ya, saya bukan mau menyindir Gen Z. Tetapi orang tuh selalu suka sindir-sindir begitu. Wah, Gen Z hari ini tuh nggak tahan banting. Kena mental, dikit-dikit ngomong, aduh kena mental nih gitu kan ya. Dikit-dikit protes, dikit-dikit apa. Nah, katanya begitu ya. Tenang. Di dalam kalangan Gen Z itu ada satu fenomena di mana mereka punya mentalitas namanya quiet quitting. Tenang Gen Z, bukan mau menyindir, tapi ini hasil penelitian. Apa itu quiet quitting? Quiet quitting adalah mental ketika ada orang, pekerja misalnya, yang kerja tapi hatinya nggak di situ. Makanya disebut quiet quitting. Keluar diam. Badannya di kantor, hatinya nggak di kantor. Paham ya? Kelihatan dari mana? Orang-orang ini kalau kerja, mereka kerjanya tuh cuman tugasnya apa? Yaudah kalau tugasnya ini, ya sudah saya kerjain ini. Sisanya ngapain? Main Mobile Legends, males-malesan, nonton TikTok. Yang ini belum selesai, itu urusan dia. Itu quiet quitting. Saudara lihat ya? Jadi sebenarnya dia dipanggil bekerja di tempat itu, tapi dia cuma mau menyelesaikan tugasnya. Dia tidak benar-benar menaruh hatinya di situ. Saudara paham? Tidak benar-benar menaruh pikirannya di situ. Itu namanya quiet quitting. Ada nggak orang Kristen yang quiet quitting? Ada nggak? Banyak banget. Orang-orang Kristen yang mungkin hadir di gereja, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Maaf, saya tidak sedang menyindir saudara yang lagi ngantuk. Bukan. Tapi kebetulan contoh ilustrasinya itu aja ya, kebetulan saudara ya. Ada orang yang hadir ke gereja, tapi hatinya nggak gereja. Kita ke gereja bisa jadi karena kewajiban. Tiap minggu kita harus ke gereja kan? Kita datang ke gereja, kita ikut ibadah. Tapi hati kita tidak di sana. Dan saya kasih tahu, itulah esensi dosa. Dosa itu bukan kita berbuat jahat dulu baru kita jadi jahat. Dosa itu adalah berawal dari hati yang jauh dari Tuhan. Dan bisakah seseorang jauh dari Tuhan sekalipun dia di gereja? Bisa. Bisakah seseorang jauh dari Tuhan sekalipun dia pelayanan? Bisa. Itu. Makanya kenapa Injil itu bukan bicara soal agama. Tapi Injil itu berbicara tentang kebenaran yang masuk dalam setiap saudara pribadi demi pribadi. Saya bukan datang untuk menghakimi saudara karena saya pun mengalami hal yang sama. Kita semua mengalami hal yang sama. Sebagai hamba Tuhan pun, apakah tidak pernah? Oh pernah Pak. Saya pernah ngalamin perasaan-perasaan ini bahwa kita itu sebenarnya hati kita itu dari tadinya adalah seterunya Tuhan, musuhnya Tuhan. Tadi ayat itu mengatakan kita berdamai. Sebagian kita merasa, oh saya nggak perlu berdamai. Kenapa? Saya nggak pernah melawan Tuhan. Salah. Hati kita jauh dari Tuhan. Dan ketika hati kita jauh dari Tuhan, kitalah seterunya Tuhan. Kenapa begitu? Karena kita cuma peduli pada kenyamanan kita. Karena kita harus akui bahwa kita cuma peduli dengan diri kita. Kita harus akui bahwa kita cuma peduli pada kepentingannya kita. Kita cuma cari apa yang nyaman buat kita. Izinkan saya ceritakan secara teologisnya begini. Kalau saudara perhatikan di depan ini adalah kontras. Ketika manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Itu artinya manusia diciptakan menjadi partnernya Tuhan. Dan saudara perhatikan, situasi itulah yang disebut berdamai dengan Tuhan. Kata shalom. Nah itu. Kadang-kadang orang salah ngerti. Shalom itu dipikir apa? Happy. Salah. Shalom itu adalah harmoni. Harmoni itu artinya apa? Hatinya manusia cocok sama hatinya Tuhan. Itu shalom. Jadi waktu saya bilang sama saudara, shalom, artinya saya mendoakan bahwa Tuhan berkenan dengan hidup saudara.
Bilang sama kiri kanan, shalom. Shalom. Artinya Tuhan, saya mendoakan Tuhan berkenan. Saudara mengerti maksudnya ya? Karena ketika Tuhan berkenan, disitulah ada keindahan, ada berkat Tuhan. Amin. Shalom itu artinya Adam dan Hawa itu berdamai dengan Tuhan. Hatinya dekat dengan Tuhan. Tapi shalom itu hancur ketika Adam dan Hawa mau tunduk pada hawa nafsunya. Ketika ular bilang, waktu kamu makan ini, kamu menjadi sama seperti Allah. Yang tadinya Adam dan Hawa itu dekat Tuhan, mau tunduk sama Tuhan. Mereka makan itu, mereka mau bilang, udahlah gak usah butuh Tuhan, saya jadi Tuhan buat diri saya sendiri. Itu adalah perkataan yang kelihatannya benar tapi salah. Ada orang yang bilang, udahlah gak usah gereja-gerejaan, yang penting saya baik. Betul? Udahlah gak usah begini, yang penting saya... sudah lihat gak? Mereka mau jadi Tuhan buat dirinya sendiri. Mereka mengatur, saya benar. Dan mereka berpikir dengan begitu, mereka berdamai. Enggak, mereka telah jadi seteru. Mereka telah menjadi musuh. Maaf, saya ngomong musuh ini sekali lagi bukan berarti saudara maki-maki Tuhan. Bukan. Tetapi saudara tidak mau lagi tunduk kepada kebenaran. Saudara menciptakan kebenaran sendiri. Dan itulah musuhnya Tuhan. Kita semua ini musuhnya Tuhan. Izinkan saya cerita begini. Biasa kalau di Jakarta, waktu saya masih sering melayani di gereja lokal pada waktu musim-musim liburan. Sebelum liburan, biasanya tuh saya akan selalu sempatkan diri untuk bilang sama jemaat-jemaat, kemanapun saudara pergi, sempatkan ke gereja. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Ya apa itu? Hari Minggu ke gereja. Biasanya jemaat akan bilang, aduh Pak, saya ke Thailand. Mana saya ngerti swadikap, kopkap. Nggak ada Pak gereja di sana. Gereja bahasa Inggris juga saya nggak ngerti. Hi, how are you? I can gitu. Pak, saya nggak ngerti. Oh iya, ke gereja nggak ngerti. Di mana ada gereja nggak ngerti. Tapi cari ayam goreng viral ngerti. Tuh. Cari gunung yang viral itu masuk sampai pedalaman 2 jam. Naik tuk-tuk, naik kuda, sampai. Selfie lagi. Tapi untuk cari gereja nggak ngerti. Contoh itu adalah contoh sederhana menunjukkan hati kita jauh dari Tuhan. Betul nggak? Contoh itu menunjukkan secara sederhana bahwa sebenarnya dari awal kita tidak benar-benar cinta Tuhan. Bisa jadi saudara-saudara kita itu ke gereja atau kita tuh benar melakukan kegiatan keagamaan karena kita tuh cuman kewajiban. Cuman kewajiban. Kita lupa bahwa sebenarnya kita tuh benar-benar harusnya mengalami pertobatan. Dan kita yang tadinya cuma mengasihi diri kita sendiri, kita harusnya kembali kepada Tuhan. Kita harus berdamai dengan Tuhan. Suatu kali saudara, ketika saya masih mengawali pelayanan saya di GKY, waktu itu di Citra. Remaja waktu itu yang tadinya cuma 100 nggak sampai. Waktu saya pegang naik saudara 2 kali lipat jadi 200-an. Orang-orang bilang, wah hebat contoh Andre, hebat contoh Andre. Lalu kemudian di antara pengerja atau pembina remaja tanya, Citra gimana resepnya supaya bisa naik segitu? Waktu itu saya masih mengawali pelayanan di gereja lokal dan saya cuma duduk pikir. Saya bilang sama mereka, kalau mau jujur ya, saya merasa bukan karena saya hebat. Izinkan saya jelasin. Kalau misalnya kebaktian remaja itu, maksud saya gini, kalau sebenarnya anak-anak remaja itu tidak diwajibkan pergi ke gereja sama mama papanya, mereka datang kebaktian remaja nggak? Kalau saudara tanya pertanyaan ini itu sama saya bilang, enggak datang. Loh jadi kenapa? Remajanya remajanya 2 kali lipat, kehadirannya jadi 2 kali lipat. Itu karena mereka datang ke gereja dipaksa orang tuanya. Dan mereka yang tadinya duduk di kebaktian umum ngantuk-ngantuk. Tapi sekarang kebetulan ada contoh Andre yang mungkin khotbahnya agak kekinian. Jadi daripada ngantuk di kebaktian umum, mereka datang ke kebaktian remaja. Makanya kebaktian remaja jumlahnya
mendingan, meningkat. Tapi maaf, kalau orang tuanya nggak ke gereja, dan nih anak nggak diwajibkan ke gereja nggak? Enggak. Jadi itu bukan prestasi saya. Jadi orang ke kebaktian remaja karena harus ke gereja. Nah, saya bilang begitu. Kenapa? Karena saya dulu pernah remaja. Dan saya waktu saya masih remaja, maaf kata nih, kalau boleh nggak ke gereja, saya ke gereja nggak? Enggak. Mendingan saya jalan-jalan ke mall. Iya kan? Bahkan mendingan saya cuman jadi kaum rebahan aja di kasur sambil main Mobile Legends. Betul kan? Karena kita, bukan karena berbuat dosa kita jadi seteru. Perhatikan baik-baik. Bukan karena saya berbuat dosa baru saya jadi seteru. Karena dari sononya, saya lebih cinta diri saya sendiri dan bukan cinta Tuhan. Itulah yang menjadikan kita musuhnya Tuhan. Amin. Makanya kenapa pelayanan pendamaian, berdamai itu adalah proses yang dilakukan atau dialami oleh semua orang percaya melalui Yesus Kristus. Saudara, dalam pelayanan saya di sosial media banyak orang suka hina-hina saya. Dasar Dre Tungtung, Dre Tritung katanya ya. Dasar Tungtung, kamu gak ada logika, bodoh kamu, begitu. Itu komen-komennya banyak. Kenapa? Mereka selalu bilang begini, orang Kristen bikin doktrin pagan, menyembah berhala. Pengampunan dosa kenapa mesti ditebus? Bukankah kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan mengampuni? Betul nggak? Kedengarannya betul. Iya sih, saya tidak menyangkal kamu minta ampun sama Tuhan, dosamu diampuni. Tapi maaf, dosamu diampuni belum tentu hatimu dekat sama Tuhan. Setuju? Itu kenyataannya. Dan hatimu bisa dekat sama Tuhan kalau kamu mengalami penebusan ini. Pak, penebusan itu apa? Izinkan saya sedikit cerita. Apa itu penebusan? Dalam konsep Yudaisme, ada satu hari namanya Hari Raya Pendamaian. Apa itu Hari Raya Pendamaian? Saudara bisa ketemu dalam Imamat pasal 16, pasal 23. Hari Raya Pendamaian itu adalah hari raya di mana bangsa Israel itu tadinya tidak boleh ketemu Tuhan. Jadi ada satu hari dalam satu tahun, imam besar boleh ketemu Tuhan. Ketemunya di mana? Kalau saudara ingat dulu ada namanya Tabut Perjanjian. Jadi bangsa Israel boleh ketemu Tuhan cuma satu hari dalam satu tahun. Di hari raya pendamaian atau yang namanya Yom Kippur. Jadi orang bisa ketemu Tuhan. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia berdosa. Dan manusia berdosa seperti Adam dan Hawa diusir dari Eden. Ya kan? Nggak boleh datang sama Tuhan. Karena kamu itu jadi musuh. Kamu lebih cinta dirimu sendiri. Kamu nggak boleh datang sama Tuhan. Nah begitu kira-kira secara rohani. Jangan saudara pikir, Pak, kalau gitu saya masih berdosa, saya nggak boleh datang sama Tuhan. Bukan. Maksudnya adalah hatimu tuh musuh sama Tuhan. Nggak cocok sama Tuhan. Nggak shalom, kamu tuh jauh. Nah, jadi hari raya pendamaian atau Yom Kippur itu adalah satu hari yang dilakukan ritual yang namanya penebusan. Pemercikan darah. Maksudnya penebusan tuh gini. Saudara ingat nggak waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang Tuhan lakukan adalah mereka telanjang, lalu Tuhan kasih baju. Ingat ya? Dan bajunya bukan beli diskon di online shop, bukan ya. Tapi bajunya itu adalah baju kulit binatang. Dan kalau ngomong kulit binatang, tidak ada ceritanya saudara bisa ambil kulitnya, biarin binatangnya hidup. Betul? Binatangnya pasti mati. Jadi ada kurban, penebus, pengganti. Di mana manusia yang harusnya mati, digantikan sama hewan. Nah, saudara ingat juga peristiwa Abraham dan Ishak. Ketika Abraham diminta untuk mengorbankan Ishak, masih ingat itu ya? Ketika Ishak dikorbankan, diikat, Abraham mau sembelih itu Ishak. Malaikat atau Tuhan ngomong sama Abraham, Abraham, stop. Ini ada kurban penggantinya. Apa itu? Kambing yang tersangkut di semak. Jadi itu kambing menggantikan Ishak. Itu semua adalah contoh-contoh bahwa kita yang harusnya mati digantiin. Nah, saudara ingat lagi nggak? Ketika bangsa Israel diselamatkan dari tanah perbudakan di Mesir. Tulah ke-10 itu Israel bisa selamat gara-gara apa? Israel disuruh mengorbankan
domba, anak domba. Darahnya itu dioleskan di pintu supaya Tuhan melewati itu. Nah, anak domba itulah saudara-saudara, atau ini gambaran itulah di mana Israel yang tadinya mati ditebus. Dan ditebusnya waktu apa? Hari raya pendamaian itu tuh jadi ritual setiap tahun. Di mana bangsa Israel ingat, kami itu dulu bangsa berdosa, umat budak, tapi diselamatkan sama Tuhan, ditebus. Nah, biasa mereka akan melakukan ritual, namanya mereka kurbankan 2 ekor kambing. Tapi perhatikan ini baik-baik. Imam akan taruh tangannya di atas kambing tersebut, dan imam akan bilang begini, kepadamu kutimpakan dosa umat Israel. Jadi dosa yang tadi umat Israel itu ditimpakan, ditanggung sama 2 kambing ini, 2 domba ini. Nah, kambing yang pertama itu disembelih, darahnya dicurahkan. Itu menggambarkan Yesus yang dicurahkan darahnya, betul? Dan kambing yang kedua diapakan, saudara tahu nggak? Kambing kedua namanya Azazel, itu dibuang keluar tembok Yerusalem. Kenapa dibuang? Saudara ingat Adam dan Hawa memberontak terhadap Tuhan. Mereka diapain? Dibuang keluar dari Eden. Kambing ini dibuang juga dari Yerusalem karena dia menanggung dosa. Waktu dia dibuang keluar, apa yang terjadi pada kambing ini? Jalan-jalan Pak, healing. Nggak ada waktu itu jalan-jalan ya. Kambing ini akan mati kelaparan. Kalau tidak kelaparan, diterkam binatang buas. Kambing ini dibuang. Oke? Saudara lihat gak? Itulah yang Yesus lakukan ketika dia di kayu salib. Makanya dia berteriak, Eli, Eli, lama sabach. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia terbuang, dia dibuang keluar karena dia tanggung dosamu dan dosaku. Itu namanya pendamaian. Kita yang harusnya jadi musuh menjadi rekan sekerja, umat berdamai dengan Tuhan. Dari situlah kita ngerti, hati kita ngerti, Tuhan Yesus menggantikan kita supaya hati kita kembali kepada Dia. Itu namanya pendamaian. Jadi kita semua memang butuh untuk didamaikan. Kenapa? Karena pada dasarnya kita itu berdosa. Pada dasarnya tidak perlu berbuat dosa, kita pun hati kita itu cinta sama diri kita sendiri. Saudara suka beli belanja online kan? Kok pada diam sih? Ini saudara nggak suka belanja online ya? Biasanya kalau belanja online ibu-ibu atau bapak-bapak. Jangan salah, bapak-bapak sekarang lebih jago belanja online. Ya kan? Paketnya papa lebih banyak daripada paketnya mama. Paketnya mama isinya skincare. Paketnya papa dari sekop, linggis, obeng, sampai genteng. Ya itu semua online. Betul kan? Jago sekarang bapak-bapak kalau paket. Nah oke. Kalau saudara belanja online, sekarang saya tanya. Saudara kalau misalnya tanya ke toko satu tidak puas, saudara pindah ke toko lain, betul kan? Bahkan ketika saudara tanya di toko ini, saudara masih cari mana yang paling murah, betul kan? Makanya toko-toko itu akan mengerti bahwa sebenarnya prinsip berdagang dari dulu tidak pernah salah. Pembeli adalah raja. Betul? Bukan tokonya adalah raja, pembelinya yang adalah raja. Kenapa? Karena pembelinya yang milih sesuai kehendak hatinya. Dia mau makan di situ, dia mau beli, ya urusan dia. Dia yang pilih, kalau dia nggak mau, dia pindah. Makanya pembeli itu raja. Tanpa sadar, umat beragama menjadikan Tuhan kayak babunya. Dia rajanya. Betul nggak? Pindah-pindah. Kalau doa nggak dijawab Tuhan, ayo udah saya cari Tuhan yang lain. Siapa Tuhannya? Bukan Tuhan itu. Dia yang jadi Tuhannya. Sadar nggak saudara? Saya tidak pernah melihat orang-orang agama lain itu Tuhannya lain. Bagi saya, semua orang beragama lain Tuhannya itu dirinya sendiri. Kita menjadikan diri kita Tuhan. Kita suka-suka kita sendiri. Makanya kita butuh didamaikan dengan Tuhan. Kita butuh didamaikan. Makanya ayat ini kita akhirnya mengerti. Semuanya dari Allah. Pendamaian itu, apa itu pendamaian itu? Menghasilkan sebuah produk
di ayat yang ke-17 ini. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi di dalam Kristus, melalui penebusan Kristus, pendamaian yang Yesus lakukan, kita tuh akhirnya jadi ciptaan baru. Kita bukan lagi manusia lama yang hidup buat diri kita sendiri. Manusia lama yang cuma peduli kenyamanan kita. Manusia lama yang cuma peduli sama diri kita, kepentingan kita. Tapi kita akhirnya jadi ciptaan baru. Kita jadi orang yang didamaikan dengan Bapa. Dan didamaikan itu bukan soal saya, soal perbuatan saja, bukan. Tapi didamaikan itu soal hati. Kalau yang tadinya saya cinta diri, yang tadinya saya cuma peduli diri sendiri, ke gereja kalau cuma mau nyaman saja, aduh udah nyaman, aduh udah enak, aduh udah kles sama orang, udahlah males, ngambek. Saudara, berarti hati kita mesti balik sama Tuhan. Balik kita berdamai dengan Tuhan. Kita harus jadi ciptaan baru, seperti Yesus. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi. Ini adalah sebuah proses. Saya ingin menutup saudara-saudara dengan sebuah lagu yang ditulis oleh seorang bernama Rufus McDaniel. Dia ini adalah seorang gembala, pastor. Dia menulis sebuah lagu, Since Jesus Came Into My Heart. Lagu ini sudah diterjemahkan bahasa Indonesianya, Sejak Yesus di Hatiku. Sebenarnya lagu ini tuh lagu KPPK. Refnya kayak begini. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku senanglah, sejak Yesus di hatiku. Awalnya kayak gini. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sama-sama. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Kalau Yesus hadir di hati kita, disitulah pendamaian terjadi, disitulah perubahan terjadi. Saya percaya hidup kita akan beres, hidup kita akan ngalamin berkat Tuhan ketika kita punya shalom itu loh saudara-saudara. Bapa di sorga berkenan dengan hidup kita karena hati kita kembali kepadanya. Hati kita belajar mengasihi Tuhan. Ingat bahwa ini adalah proses panjang. Tadinya kita terbiasa cinta diri kita sendiri, betul nggak? Kita terbiasa kalau misalnya, ini misalnya, suami nyebelin. Kita terbiasa ngambek. Ngomong-ngomong. Gitu kan ya? Tapi ini belajar. Apakah Tuhan mau kita begitu? Aduh, belajar. Itu namanya proses. Amin. Suami-suami, gitu. Kalau di jalan ada mbak-mbak sen kanan belok kiri, gitu kan? Wah, gitu. Belajar. Tuhan, aku mau hatiku berkenan pada Tuhan. Anak-anak muda, perjalanan yang panjang. Kita akan punya karakter yang indah seperti Yesus. Itu ditentukan dari masa muda. Percayalah, makin tua makin susah, betul? Ada pepatah bilang makin tua makin apa? Makin tua makin jadi. Maksudnya apa? Karakter itu makin membatu. Tua mah, kalau dari muda suka marah-marah, tua makin marah-marah. Makanya dari muda belajar mengasihi Tuhan. Maka engkau makin tua makin baik. Saya berdoa semoga jemaat engkau diberkati Tuhan. Hidupmu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati Tuhan. Karena apa? Karena engkau berdamai dengan Tuhan. Ada shalom dari Tuhan memberkati engkau. Kita tundukkan kepala kita berdoa.